Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagi kawan-kawan yang barangkali saat ini kurang sehat, kami mendoakan semoga cepat sembuh dan tetap istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini. Yakinlah bahwa pertolongan Allah sangat dekat bagi mereka yang dekat. Baik, kawan-kawan, di hari yang bahagia ini kita berada di Pantai Tanjung Pendam, yaitu satu kawasan pantai wisata yang ada di Kota Tanjung Pandan. Dan saat ini kita sedang berada di Galeri Bang Mansur. Nah, beliau ini adalah namanya Bang Mansur ya. Ya, Lengkapnya Bang Mansur? Mansur Mas'ud. Nah, Bang Mansur Mas'ud, Mas'ud itu siapanya Abang? Itu nama beliau tuh. Oke, jadi Mansur Mas'ud itu Mansur bin Mas'ud. Mas'ud. Nah, oke. Bang, orang Belitung bahkan mungkin juga hampir seluruh perupa yang ada di Indonesia ini kenal dengan Bang Mansur. Adalah seorang perupa dan pelukis yang berasal dari Pulau Belitung. Kita akan mungkin sedikit kelakar lah ya, bahasa Belitung kelakar. Namanya Bang, umur berapa kira-kira kamu tertarik menggeluti ataupun ya istilah itu cecak nak nganju di dalam seni rupa ini Bang? Oke, kalau disebut itu tahun berapa, umur berapa, tepatnya aku enggak tahu pasti, tapi sekitar umur 7 tahun gitu. Yeah. 7 tahun, 8 tahun SD lagi, ya? SD kelas 1, kelas 2 gitu. Aku itulah tertarik di dalam dunia seni rupa. Jadi pada waktu itu kalau setiap 17 Agustus, perayaan 17 Agustus di Belitung itu selalu orang merapikan rumah, memulai membuat pagar, mengecat rumah, dan stadion bola Pangkalalang itu kan ada tribun ya. Tribunnya itu selalu dicat putih menjelang 17 Agustus. Itu bersih. Nah, itu saya melihat tembok yang bersih putih itu di dalam perasaan saya itu ini ada media yang bagus untuk digambar. Jadi aku mencari batu-batu kerikil merah. Itu kan banyak di Belitung batu-batu. Nah, itu kalau digores itu dicoretannya begitu nyata. Aku suka menggambar-gambar koboi, menggambar. Pada waktu itu media TV satu-satunya yang menjadi tontonan kita. Film-film TPRI. Jadi waktu itu ada film-film koboi, film Sri Tintin, film Nanza, dan lain-lain. Ya, itu. Jadi aku terpengaruh oleh cerita-cerita TV. Bentuk-bentuk visual yang ada di TV jadi terekam. Nah, itu kemudian tembok yang di Pangkalalang itu, stadion itu menjadi media untuk saya lukis. Dan itu sering menjadi apa namanya? Kalau saya menggambar harus berpacu juga ini dengan penjaga ini yang karena mereka akan marah kalau mereka tahu bahwa saya yang menyoret-nyoret itu kan. Jadi harus siap-siap begitu orang lepas lagi lari. Jadi bahasa Belitung itu maling-maling lah ya. Maling-maling. Jadi aku harus melukis cepat kan. Berpacu dengan waktu tadi. Nah, pada waktu itu yang jaga itu nama Pak Seman, orang nyebut Seman Belang itu. Nah, itu kan nyoret-nyoret ngecat itu di stadion jadi saya itu rajin ngomel, sapu dah padahal aku diskut diam, aku enggak kan. Aku diam, padahal aku yang nyoret-nyoret itu. Nah, itu kira-kira. Jadi itulah awal-awal aku mulai gambar-gambar tuh di situ. Ketertarikan di dalam dunia seni rupa. Kemudian beranjak ke usia SMP Bang barangkali. Ya, SMP itu aku pernah ikut di dalam pada waktu Hardiknas 2 Mei bertepatan dengan hari ini. Kalau dulu diperingati sebagai Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu mengadakan pameran di Gedung Nasional, itu pameran seni rupa. Jadi ada kerajinan, ada apa. Nah, saya menampilkan lukisan menggambar. Waktu itu saya melukis
Imam Diponegoro. Ya, Oh, bukan Imam Diponegoro. Imam Bonjol. Ki Hajar Dewantara. Kayak Jadul Utara, ya. Ki Hajar Dewantara. Jadi saya melukis itu. Ukuran cukup besar pada waktu satu karton Manila. Sesuai dengan momennya itu Dengan- Hardik tadi Ya, dengan pensil. Ya, ya, ya. Nah, aku melukiskan itu. Oke, Nah, jadi pada waktu itu guru menggambar saya itu Pak Razak almarhum, almarhum ya. Bapak Sedari Joni, beliau guru gambar. Oh, gitu. Beliau gambar. Jadi dari semua guru-guru itu beliau itulah yang aku senang karena beliau rajin gambar kan. Iya, iya, iya. Nah, padahal banyak orang tidak suka dengan Pak Rajak Pak ini. Rajak tadi ya. Pak Rajak tuh orang gila, agak mirip. Padahal Iya. aku senang guru ini. Pengetahuan seni rupa dasar itu beliau yang ngajar. Oke, itu SMP. Ya, SMP. Beranjak lagi ke SMA, Bang. SMA. Nah, SMA itu aku sudah mulai menggambar apa teman-teman itu minta dindingnya digambar-gambarin. Oke. Saya gambar nanti ada perempuan yang menceritakan tentang dia, mungkin ada kenangan di Tanjung Pendam atau apa. Saya gambar siluet, gambar dia dengan bayangan perempuannya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sering perjalanan Nah. waktu, kematangan di dalam melukis Ya. pun dia berkembang emang. Jadi pada waktu itu memang di dunia seni rupa sudah saya tertarik. Nah, kemudian saya kan SMA kelas 1 di Tanjung Pandan. Naik kelas 2 itu pindah ke Jogja. Oh, gitu. Dengan pertimbangan bahwa ini program orang tua saya bahwa kalau saya masuk ke Jogja, karena saya diprogramkan untuk sekolah IAIN. Sekolah agama Ya, sekolah agama. Jadi supaya mudah saya masuk ke situ. Ya, ya, ya. Kalau dari SMA sini untuk masuk ke sana kan susah. Ya, Jadi lebih baik mendekati itu sekolahlah di Jogja. Dan saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah 1. SMA Muhammadiyah 1 Jogja itu namanya SMA Muhi. Itu sekolah terbaik, 5 besar terbaik di Yogyakarta. Pada zamannya ya. Pada zaman itu. Oke. Tapi apa yang terjadi? Ya, saya tidak tertarik dengan dunia itu. Karena pada waktu saya sekolah di Jogja itu, saya in the course berdekatan dengan seniman-seniman yang ada di situ. Karena Muhi itu berdekatan juga dengan sekolah asri, sekolah seni rupa. Jadi banyak mahasiswa seni rupa itu in the course dekat situ dan saya tertarik dengan itu. Belum lagi saya berdekatan rumah dengan M. Hainun Najib. Ya. Bersebelahan tembok dengan Rendra. Wih, Nah, seniman besar semua. Nah, itu di Ketanggungan Jogja itu saya bersebelahan tembok hanya dengan Rendra itu. Dan saya selalu melihat mereka latihan di bengkel Rendra itu. Waktu itu istrinya Sito Rosmi, nah rumahnya di situ. Oke, Abang waktu itu kan artinya posisi masih SMA ya? SMA. Jadi katakanlah untuk ke Muhammadiyah tadi. Ya, untuk ke IAIN tadi udah kabur. Udah kabur ya, udah buyar lah itu ya. Nah, jadi di dalam batin tuh, saya kalau lulus sekolah SMA, saya mau masuk seni rupa. Oke. Nah, dari katakanlah orang tua kan menginginkan itu, Bang. Ada ya katakanlah sejenis bantahan pun katakanlah perlakuan yang kurang mungkin ya membuat Abang Mansur agak membatin gitu kan. Ya, karena mereka tidak menyetujui cita-cita saya untuk masuk ke seni rupa. Jadi saya disekolahkan ke sana untuk masuk IAIN, tetapi saya tidak tertarik. Akhirnya sudahlah. Kalau memang tidak tertarik itu tidak masalah. Saya mau berkomitmen bahwa tolong sekolahkan saya, biayai saya sampai semester 6 saja. Di sekolah seni rupa itu. Nah, terus setelah itu jangan dibiayai, saya bisa cari sendiri. Dan itu Bang Mansur buktikan. Dan saya buktikan. Jadi semester 4 itu saya sudah bisa cari uang sendiri. Nah, padahal pada waktu itu orang tua saya secara finansial itu termasuk biayanya lebih dari anak-anak yang lain. Wesel saya pada waktu itu orang lain masih 7.500, saya 30. Orang lain 25.000, saya sudah 50.000. Karena pada waktu itu orang tua punya bisnis kapal laut ya. Pada waktu itu setara dengan Pak Haji Motong pada waktu punya armada laut pinisi. Nah, Bapak saya pada waktu itu punya 5 kapal pinisi. Bang Mansur kebetulan dari keturunan apa Bugis ya? Suku Bugis ya? Karena orang tua saya dari Makassar. Makassar ya. Makassar. Bang, saya masih ingat itu di era-era tahun lupa tahunnya itu
Bang Mansur pernah mengadakan pameran Ya, ya, ya. di katakanlah di Pulau Belitung Ya, ini. ya. Nah, itu gimana ceritanya, Bang? Itu tahun 82 apa 83 saya lupa. Pada waktu itu eh, teman-teman satu mahasiswa itu kan di Asri itu ada jurusan lukis, jurusan patung, jurusan grafis, kriya, desain ruang dalam, desain reklame. Nah, itu saya punya gagasan bagaimana kalau karya-karya teman-teman ini saya bawa ke Belitung, saya pinjam untuk saya pamerkan di Belitung untuk apresiasi seni rupa. Karena di daerah saya masih buta tentang seni rupa. Oh, boleh, silakan bawa. Jadi itulah saya minta izin, saya buat surat, saya buat proposal. Pada waktu Itu zaman masih kuliah, Bang? masih kuliah. Jadi pada waktu Kepala Dinas Pendidikan Pak Ali Baki, almarhum. Ya. Jadi saya buatlah proposal. Kemudian mengirim surat permohonan ke IKTB pada waktu itu. Ya. Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Belitung ya, Ya, IKTB, Ikatan Keluarga Besar Belitung. Ya. Pelajar Belitung. Nah, kemudian direkomendasikanlah saya ditunjuk pada waktu itu sebagai ketua panitia. Nah, kebetulan Ruspandi itu yang orang Sijok itu, Ya. yang kerja di dinas pariwisata di Manggar, Ya. Beltim, itu dulu satu angkatan dengan saya. Dan bersama-sama Ruspandi itulah saya membawa karya teman-teman itu ke Belitung. Oke, Bang. Dan itu perjalanan ke Belitung itu bukan seperti sekarang, sudah banyak kargo apa segala macam. Jadi saya usahakan bagaimana lukisan itu sampai ke Cirebon. Di Cirebon itu bapak saya punya pinisi itu selalu berlabuh di situ. Ya. Nah, ini bagaimana ini Ya, lukisan waktu, bisa masuk ke situ. tepat waktu lah. Pada waktu itu kan kita memutar pikiran bagaimana cara dengan sistem komunikasi pada waktu yang belum secanggih ini kan. Oke, Bang. Pakai telegram atau apa. Jadi dan itu tepat waktu. Begitu sampai ke Belitung, nah kemudian lukisan itu kemudian bawalah ke Gedung Nasional. Oke, Bang. Setelah dari SMA, Ya. Abang itu kan kuliah di katakanlah di bidangnya. Ya. Itu kuliah di mana, Bang? Di Asri itu. Asri itu. Asri. Berubah Asri nama itu Asri itu kalau dulu tahun-tahun ya? tahun 50-an kan dibangun itu Asri itu Akademi Seni Rupa. Ya. Nah, tapi tahun berapa gitu perjalanan waktu ya. Berubah menjadi STSRI, jadi Sekolah Tinggi Seni Rupa. Ya. Jadi dengan program S1 pada waktu itu. Jadi saya masuk ke sekolah STSRI. Asri itu hanya nama. STSRI Asri. Ya. Nah, jadi tahun 83 STSR ini berubah lagi menjadi ISI. ISI ya? Tahun berapa itu? Tahun 83. 83 ya berubah jadi 83. ISI. Jadi saya masuk STSRI kemudian lulus jadi ISI. Jadi saya lulusan ISI. Lulusan ISI tahun berapa itu, Bang? Lulusan ISI itu tahun 86. Oke, Bang. Ya. Ya. Nah, Bang Mansur kita kenal seorang pelukis yang mempunyai banyak karya dari waktu ke waktu. Ya. Kemudian pernah juga katakanlah menjadi seorang yang berada di lingkungan Pasar Seni Ancol. Ya. Nah, bicara tentang Pasar Seni Ancol dan katakanlah Bang Mansur yang ada di sana, itu gimana ceritanya? Jadi begini ya. Jadi sebelum saya menceritakan dulu sebelum saya masuk Pasar Seni Ancol. Jadi saya ceritakan dulu waktu saya masih mahasiswa di ISI. Nah, saya termasuk siswa yang berprestasi. Sehingga saya dianjurkan oleh dosen pembimbing saya untuk mengajukan tunjangan ikatan dinas. Ada TID namanya. Jadi dengan kita diberi fasilitas oleh negara, kita dibayarkan uang kuliah, uang indekos, uang ransum makan segala macam, itu satu paket. Nah, dengan perjanjian bahwa begitu lulus, ijazah saya ditahan oleh perguruan tinggi dan saya harus mengajar di suatu daerah. Dan saya menandatangani surat bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Nah, pada waktu itu begitu saya lulus, perjanjiannya itu ada panggilan saya mengajar di Medan, jadi dosen di Medan. Nah, jadi sebelum panggilan itu datang, karena saya sudah lulus sekolah, saya harus bekerja gitu kan.
Jadi saya tidak mau lagi menjadi pelukis-pelukis seperti di Jogja, ada pesanan ini, pesanan itu. Saya ini sarjana loh gitu kan, kira-kira gitu. Bayangan orang kan udah sarjana aku nggak kerja gitu kan. Jadi saya harus kerja. Saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta untuk melamar di beberapa perusahaan yang ada hubungannya dengan seni rupa. Jadi di sana ada majalah sportif, pada waktu itu punya Bob Hasan, itu ketua atletik seluruh Indonesia, Bob Hasan. Itu ada majalah sportif namanya. Saya mendaftar di sana mengajukan sebagai tenaga kerja sebagai desainer dan diterima di majalah sportif menjadi tenaga artistik. Kemudian di samping itu saya juga mengajukan permohonan untuk bisa bekerja di Gramedia Kompas. Nah, kemudian saya diterima menjadi pengajar di Sanggar Kreativitas. Dulu namanya ada Sanggar Bobo. Nah, Kompas itu punya Bobo. Bobo itu yang membuat cerita-cerita Bobo atau apa. Nah, di situ ada sanggarnya. Nah, saya mengajar komunitas Kompas, istri orang-orang Kompas, anak-anak Kompas, mengajar anak-anak itu mengajar melukis apa segala macam, seperti itu. Nah, tapi saya juga melukis di Pasar Seni Ancol. Saya mendaftar juga di Pasar Seni Ancol dan diterima sebagai pelukis. Nah, ini waktu saya masuk ke Pasar Seni Ancol, saya anggap ini suatu habitat yang paling menarik bagi saya. Tempat gitu ya? Ya, tempat yang paling cocok. Untuk apa saya kerja di gedung, kerja di kantor? Ini adalah seniman. Dan saya punya reputasi yang baik waktu mahasiswa sebagai siswa terbaik di dalam berkesenian. Ngapain saya harus kerja di kantor? Ngapain saya jadi dosen? Ya saya jadi seniman. Makanya saya pilih di Pasar Seni Ancol. Sambil kadang-kadang masuk ke kerja di Kompas karena kan tidak rutin tiap hari. Nah, seperti itulah kira-kira perjalanan yang saya jalani pada waktu itu. Oke, Bang. Mungkin sebelum kita ke dalam lihat, mungkin banyak kawan-kawan juga bertanya, ini Bang Mansur ini jenis aliran lukisannya itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Aliran sesat misalnya. Nah, itu ya. Jadi kalau bicara soal aliran, kalau pelukis akademik itu biasanya tidak terikat pada satu aliran. Jadi aliran apa saja dia bisa kerjakan. Jadi saya memberi gambaran dulu tentang aliran. Aliran itu misalnya contoh ini ya, kita berada di Tanjung Pendam menyaksikan matahari terbenam. Ada sunset di sana. Jadi aliran naturalis dia akan melukis sunset tadi sesuai pada jam yang sama, pada jam 5 sore dia akan datang situ melihat suasana itu matahari tenggelam seperti apa, dan dia lukiskan seperti foto, betul-betul seperti nyata. Ini natural. Nanti bagi seorang pelukis ekspresionis, dia datang ke sana, dia melihat, dia melukis secara cepat, ya. Mau ditambah lagi segala macam. Padahal itu tidak ada yang dia lihat, dia tambah lagi. Ada yang ini kemudian dikurangi, itu namanya ekspresionis. Nah, ada lagi pelukis abstrak, datang melihat suasana sunset, dia cuma datang melihat, kemudian dia pulang ke rumah, dia melukiskan Tanjung Pendam, judulnya sunset, padahal di situ cuma ada warna merah, biru, putih. Nah, tidak ada bentuk apa-apa. Dia bilang ini judulnya sunset di Tanjung Pendam karena merah itu adalah ada matahari terbenam, kemudian biru itu adalah laut, kemudian pasirnya adalah yang putih, pasir pantai. Nah, itu kira-kira. Nah, saya alirannya seperti apa? Saya bisa melakukan semua aliran itu. Jadi dokter umum lah ya. Ya, saya bisa melukis abstrak, bisa melukis impresionis, bisa melukis natural. Tetapi karena saya di ASRI itu, saya mengambil jurusan seni grafis. Jadi di seni rupa itu ada 3 mata pelajaran yang pokok. Itu yang murni itu seni lukis, kemudian patung, dan grafis. Jadi lukis, patung, grafis. Kemudian ada lagi yang seni trap. Itu ada seni reklame, desain ruang dalam, dan seni kriya. Nah, dan saya ini di seni grafis. Seni grafis itu seperti apa? Ya, nanti mungkin kita bisa lihat di dalam ya. Oke. Abang, gini Bang, sebelum kita ke dalam, mau tanya nih.
Ketika Abang berkarya, tentunya ada yang menghargai hasil Ya. karya Abang. Ya, 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 ya. Nah, kira-kira bisa diceritakan pengalaman Abang terhadap orang yang pernah, ataupun katakanlah apa yang Abang terima di sebuah, katakanlah orang menghargai Abang di Ya, dalam ya, ya. berkarya itu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau awal-awal karya saya dihargai itu waktu saya masih mahasiswa. Ya, sambil merokok kita Ya, nggak ya. apa-apa ya. Waktu saya masih mahasiswa, kan mahasiswa itu walaupun uangnya dibilang cukup dikirimi orang tua, tetap masih kurang. Ya, ya, ya. Nah, mau beli apa kan, Beli jadi cat, beli apa, semua, pandai-pandailah beli ya, jauh ya. bercari ya. Nah, jadi karena saya punya keahlian sedikit-sedikit tentang desain, saya buatlah, diajak orang main-main ke tempat pembuat batik kan. Yeah. Oh, saya lihat, oh cara membuat ini desain, oh saya bisa bikinnya. Jadi saya buatlah desain batik. Dan dari desain itu setelah menjadi batik dikirim ke Jakarta, Yeah. di Pasar Seni Ancol. Nah, pada itu saya belum tahu Pasar Seni Ancol. Jadi orang yang bawa karya itu dijual ke Pasar Seni Ancol, batik-batik itu. Termasuk batiknya Amri Yahya atau apa segala macam itu juga ada yang dijual di Ancol. Nah, saya itu membuat desain itu di pengrajin batik. Pada waktu itu dibayar sekitar 5.000 atau 7.500 pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, ya. Waktu saya membuat desain itu katakanlah saya setengah hari kerja membuat desain, ada beberapa desain batik gitu sampai malam jam 7 jam 8 saya pulang. Nah, itu dikasih uang sekitar 5.000 7.000 pada waktu itu. Uang itu 5.000. tahun-tahun 82 83 itu. Yeah. Uang segitu udah bisa untuk hidup 3 hari 4 hari. Ya, alhamdulillah lah. Iya, pada waktu itu. Ingat saya, rokok aja sebatang pada waktu itu 60 rupiah. Sebatang ya? Sebatang rokok, 60 rupiah. Iya. Paling mahal 100 rupiah per batang. Sebagai seorang seniman yang katakanlah berkarya dan kemudian juga ada sedikit hasil dari itu, ya alhamdulillah. Ya, ya. Ada semangat walaupun memang orientasinya tidak pada itu. Oke Bang, itu seiring perjalanan waktu, karya Bang Mansur yang pernah dihargai paling tertinggi, mungkin bisa diceritakan. Ya. Yang paling tertinggi mungkin orang mengapresiasi ya, dari jadi harga itu di dalam apa namanya, katakan di atas kertas ya, itu harga saya seperti itu. Iya. Itu dengan harga 350 juta. Wow. Nah, tapi itu bukan saya yang ambil uangnya. Karena ini ada hubungannya dengan sejarah pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Okay. Nah, pada waktu itu tahun 2000, ya tahun 1999, sejak tahun 2000 ya. Nah, pada waktu itu Yusril Iza Mahendra waktu itu masih menjadi Menteri Menkumham pada waktu itu. Dia meminta untuk membuat sebuah acara untuk menolong beliau untuk bagaimana bisa menyumbangkan pembentukan Bangka Belitung ini, potensi-potensi yang ada ya. Misalnya seorang pengusaha, seorang apa itu datang untuk memberikan sumbangan, kontribusi lah. Nah, saya sebagai seorang perupa apa yang saya mau berikan gitu kan? Saya berikan sebuah konsep kepada Pak Yusril pada waktu itu. Bagaimana kalau saya menggambar Pak Yusril pada acara itu, saya minta cukup waktu 15 menit saja. Pak Yusril ada di tengah-tengah acara itu, di podium kah atau di meja makan kah, saya melukis Pak Yusril dengan sketsa selama 15 menit paling lama, itu selesai, kemudian itu dilelang. Itu bagus. Nah, pada waktu itu kan memang yang mengurus selanjutnya bukan Pak Yusril, itu konsep yang saya sampaikan. Kemudian ada staf-stafnya kan yang datang pada waktu itu. Kemudian pas acara dimulai itulah saya bawa semua peralatan, saya setting di sini, lampu di sini, saya sudah atur. Begitu acara dimulai, saya bawa alat peralatan, kemudian saya sketsa, dan tidak sampai 15 menit, hanya 10 menit lukisan itu sudah jadi. Saya pikir ada campur tangan Tuhan juga di situ. Di luar dugaan saya, lukisan itu jadi dan perfect hasilnya. Saya senang sekali. Dan orang tergugah lihat itu. Akhirnya pada waktu itu kan
semua seniman-seniman itu ikut juga di dalam acara itu, Iya, termasuk Rafika Duri pada waktu Iya, iya. menyanyikan lagu yang viral pada waktu itu. Ya, yang ada Dia nyanyikan lagu itu Iya. dengan harga 60.000, 60 juta. 60 juta Ya, artinya disawer. Dia sawer ya. Nah, Pak Yusril menyanyikan lagu itu sekitar 100 berapa juta gitu. Ya, ya, ya. Lukisan saya dilelang tuh 350 juta. Pak Kus Hendratmo pada waktu yang membawa acara, nah Pak Gus juga pintar. Bagaimana dia menggiring, dia nganjong-nganjong orang nak duit tuh pandai. Ya, ya, ya. Terkelulur duit orang. Jadi lukisan aku dilelang mulai dari harga 20 juta. Saya juga enggak yakin apa iya ada yang mau. Oh, ada yang 10 juta. Ada lagi yang nunjuk 30, nunjuk lagi 50. Itu enggak sampai 20 menit. Kalau enggak salah itu harganya sampai 350. Tidak ada lagi yang menunjuk. Itulah yang terakhir, diketok palu harga 350 juta. Abang ingat kira-kira pengusaha ataupun orang yang Ya, itu dari mana ya, Bang? saya tidak tahu namanya siapa, tapi Tapi dia orang Belitung pengusaha asli. Belitung dari Beltim pada waktu itu. Oke. Dia pada waktu itu belum ada Beltim ya. Ya, mudah-mudahan Jadi beliau Manggar. Saya tidak tahu namanya. Mudah-mudahan beliau masih ada dan Ya. mendengarkan cerita ini, Saya tidak tahu siapa namanya, tapi Ya. beliau pengusaha. Kalau nggak salah beliau ini yang punya tempat di Kemayoran itu tempat alat berat. auction alat-alat berat. Oke, Bang. Jadi apa namanya itu tempat alat-alat Ya, berat ya, yang ya, ada ya. di bekas bandara Ya, 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 itu. Nah itu usaha beliau. Beliau ya. Beliau yang membeli. Oke, Bang Mansur, nanti kita akan lanjut lagi. Ya, ya. Jadi mungkin kita akan ke dalam. Ya, begitu kawan-kawan sabar ya. Ya. Kita break dulu. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, kita saat ini sedang berada di dalam satu ruangan, yaitu ini tempatnya Bang Mansur berkarya. Ini Bang Mansur mau nanya nih, ini lukisan kira-kira ada di mana ya? Oke, ini ya. Hmm. Ini di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, Ini lukisan, ini rumah sakit Timah ini. Rumah Sakit Timah ya? Nah, rumah sakit Bakti Timah. Iya. Ini PT RSBT. Jadi PT itu rumah sakit Bakti Timah. Bakti Timah. Itu gedung tua yang bagi saya menarik, cukup artistik. Jadi saya melukis langsung pada waktu itu. Ini di atas papan. Oke. Ini papan yang saya pahat. Ini papan yang saya pahat, kemudian saya buat 1 hari jadi pada waktu itu. Nah, kalau yang di atas ini Bang? Itu Joe Biden. Joe Biden ya? Ini saya buat pada saat Joe Biden resmi terpilih menjadi presiden Presiden. ya USA. Nah, kalau ini kayaknya agak kenal ya tuh Bang dengan pemandangan ini. Ini gimana? Nah, ini jam gede. Jam gede ya? Barata ya. Ini Barata. Ini Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas. Itu Pantai Pendaunan. Nah, Iya, iya, iya. Nah, ini Bang? ini musik Melayu. Jadi Melayu itu identik dengan hadra, Hadra. kemudian ada akordeon Oke. dengan pakaian-pakaian Melayu. Nah, ini yang Abang maksud dengan lukisan apa? Grafis. Grafis tadi ya? Inilah sebenarnya spesialisasi saya itu di dalam berkarya seni rupa itu adalah seni grafis ini. Jadi cara membuatnya seperti ini. Jadi saya punya kayu atau hardboard, saya pahat. Dengan bahasa Belitung itu dicukit ya Bang? Dicukit. Bahasa Belitung Jadi dicukit. macam orang mau stempel, jadi dicukit. Jadi meninggalkan yang timbul ini. Permukaan atas Nah, ya? permukaan atas inilah yang saya manfaatkan, kemudian saya gunakan roll. Ini roll ini saya gunakan tinta, kemudian saya ambil tinta, kemudian saya roll ke atas ini, dilumuri tinta, artinya ini Bagian atasnya yang kena atasnya. Kemudian saya cetakkan ke atas pada media ya Bang? media kanvas. Ya, seperti Saya ini. cetakkan. Katakanlah ini masih putih ya Masih Bang? putih. Iya. Saya cetakkan. Iya. Kemudian jadi hitam putih kan. Iya. Nah, ini warna merah ini saya kuas saja sendiri. Oke. Sehingga saya bisa membuat ini banyak. Ini Duplikat. terbalik kan. Duplikat Ini tadi ya? duplikatnya. Ya, ya. Jadi ibarat foto itu ini klise, ini positifnya. Ya, ya, Ini ya. negatif, ini Oke. positifnya.
Jadi saya bisa membuat ini sampai berkali-kali, 10 kali, 100 Ratusan kali, 1000 kali. Oke. Bisa. Nah, kita ke sini Bang. Ini nampaknya banyak gambar ya Bang ya, dari tokoh-tokoh orang Belitung ya Bang ya. Iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan dari yang pojok kiri atas, mungkin bisa di zoom. Nah Bang, yang pakai rambut gimbal Ya. itu siapa itu Bang? Ya, itu ada orang Iya. agak kurang renang lah ya. Ya. Nggak tahu siapa nama, tapi dia orang Beltim. Oke. Ya, dia tuh kan gila itu karena rajin ngaibon. Iya. Pada waktu itu ada orang ngelem istilahnya, Ya, ngelem. ya, Nah, ya. itu aku lukis. Oke. Nah, yang tengah pakai topi Bang? Paling atas itu kakek. Kakek ya? Ah, kakek. Nah, kakek ini nama asli siapa Bang? Tahu Aku nggak? nggak tahu juga. Aku cuman ngelukis dia karena orang yang ada di Belitung itu yang populer bagi aku lukis. Orang ini populer, aku lukis. Oke. Nah, Terus yang di sebelahnya lagi Bang itu? ini Iya. Pak Sani Saleh. Oke, Pak Sanem ya? Dalam bentuk kartun. Iya. Aku Oke. udah buat realis karena Luar beliau biasa. memang pas ngartun orang Andre. Nah, sebelahnya lagi nih Bang. Itu ada siapa? Tongcit. 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 Iya. Tongcit. Ini sebelahnya lagi itu Juju. Itu seniman gantong itu. Sebenarnya gantung ya. Yang itu Ini Bang? yang pakai itu pakaian Melayu itu Pak Sani Saleh itu, Pak Sanem. Waktu ada acara apa di Hotel BW yang mengumpulkan orang Melayu yang dari Malaysia itu, pada acara itu aku lukis beliau itu. Nah, sebelahnya itu ada Pak Suhandri, Dokter Suhandri. Kemudian ini Jack yang pakai baret. Ya. Jadi Jack ini aku lihat ini seorang tokoh. Jadi Iya. walaupun dia tutup mukanya dengan pakaiannya dengan cincin, orang tahu itu Jack. Nah, itu Bang, yang main saxophone saya itu Bang. Itu saya sendiri. Oke. Sendiri. Nah, terus Yang di tengah-tengah ini yang perempuan ini ibu saya. Iya. Itu yang tewalan di Jawa tuh Bang. Ini Pak Yusril. Pak Yusril ya. Yusril. Nah, ini waktu saya buat dulu, semua yang saya buat ini masih hidup. Tapi Oke. berjalan waktu, ini saya mulai membuat ini tahun 2017. 2017 ya. 2017. Nah, sampai sekarang tuh sudah ada yang meninggal yang saya buat di sini. Iya. Di antaranya Ini siapa Bang yang pakai tongkat Bang? ini Harun. Harun ya. Harun. Terus Ini Pak mantan bupati kita Pak Ishak Jainuddin. Oke. Pak Ishak Jainuddin. Ya. Ini orang gila di pasar. Kan? Iya. Aku nggak tahu namanya. Nah, itu yang pakai itu? Ini. Ah? Ini Ayau. Ayau, oke. Ini Ayau. Ini Tuuk. Tuh. Ini Dokter Hendro. Ya. Ini Pak Ambo. Ya. Pak Ambo inilah almarhum. Almarhum ya. Almarhum. Terus Nah, ini Pak Topik Rijani. Topir Jani ya. Mantan Ketua DPRD Belitung. Hmm. Nah, ini Pak FX Hardono, Ya. seorang guru ya. Yang belum mengajar. Ini Dandim pada waktu itu, tahun 2019 ini. Iya. Pak Dandim. Ini Muhtar Motong. Iya, Pak Sari ya. Ini orang gila deh. Iya. Sama ini. Nah, itu pakai topi biru Bang? Ini. Ini Tuuk tadi. Tuh ya. Tuuk. Nah, itu Bang yang itu. Ini. Bukan yang bawah. Ini. Ini. Ini Topik ini. Oh, topik ya. Nah, Topik yang biasa ngantar-ngantar koran itu. Iya. Topik. Terus di bawahnya lagi? Ini Pak Danlanu. Iya. Pada tahun itu, tahun Iya. 2019. Nah, inilah meninggal orang ini. Iya ya. Kakek Amran. Kayak Amran ya. Kakek Amran. Ini Pak Sekda ya. Pak Sekda. Iya. Ini Ahok nih. Iya. Ketutupan. Iya. Ini Pak almarhum Sihan. Pak Sihan. Pak Sihan ya. Ini Pak Dani Bungkok. Oke. Oke kawan-kawan, kita sudah melihat visi dan kemudian di antara yang terpajang itu memang hanya segelintir ataupun katakanlah hanya sedikit dari hasil karya Bang Mansur yang beliau buat dari waktu ke waktu. Ya.
dan kita akan kembali ngobrol bersama Bang Mansur. Ya. Oke, sip. Oke, Bang Mansur, Ya. nampaknya obrolan kita ini kan tambah asik ya. Dari perjalanan gambar kesenian di dalam dunia seni rupa, prestasi apa yang kamu pernah raih? Ya, prestasi itu banyak macam ya. Ya. Tapi aku bagi di dalam seni rupanya saja dulu. Iya, iya. Ya. Saking banyaknya jadi aku banyak lupa-lupa juga. Jadi selain prestasi yang ada hubungannya dengan membangun daerah, pembentukan Bangka Belitung Iya. tadi itu tentang Lelang lukisan tadi. ya, tentang lelang lukisan itu, dan aku pernah membuat sebuah lukisan yang cukup spektakuler. Ini bukan karya tunggal tapi karya kelompok. Tapi itu Kawan-kawan ya? konsep aku sebagai konseptor. Iya, iya. Pada waktu itu PT Jaya Ancol masih di bawah direktur utamanya itu Pak Budi Karya Sumadi, Oke. yang sekarang jadi Menteri Perhubungan. Mm-mm. Dan Pak Budi Karya Sumadi itu sangat dekat dengan saya. Bukan saja saya mengenal beliau, tapi beliau mengenal saya Oke. dengan baik. Karena waktu saya menjadi ketua koordinator seniman di Pasar Seni, selalu bertukar pikiran tentang konsep-konsep kreatif untuk Ancol itu. Iya. Sehingga saya membuat sebuah gagasan bahwa bagaimana kalau seluruh pelukis Indonesia ini yang terbaik kita bawa ke Belitung untuk melukis kantong-kantong tujuan wisata yang ada di Belitung. Jadi itu tahun 2003, artinya 2003 ya. Jauh sebelum Laskar Pelangi ya. Artinya saya sudah mempunyai gagasan seperti itu. Iya, iya. Bahwa saya yakin bahwa Belitung itu sangat indah, sangat bagus, banyak view-view yang menarik untuk dijadikan objek melukis. Ya. Jadi begitu mereka datang kemari, jadi ada pelukis dari Bali, dari Bandung, dari Jogja, dari Medan, dari Palembang. Itu Pasar Seni sebagai pembuat acara yang membuat gagasan itu, dan saya sebagai ketuanya pada waktu itu. Dan mereka datang sini, mereka sangat puas dengan apa yang mereka lihat gitu. Dan pada waktu itu ada 50 pelukis yang berangkat ke Belitung dan 10 wartawan. Wartawan itu ada wartawan Kompas, Suara Pembaruan, kemudian Pos Kota, ada koran yang berbahasa asing. Pokoknya ada 10 media ibu kota pada waktu itu yang datang ke Belitung dengan 10 seniman tadi. Termasuklah GM Sudarta, pelukis dan kartunis Kompas, Pramono. Pada waktu itu datang kemari. Dan Agus Dermawan T sebagai penulis dan kritikus seni datang kemari pada waktu itu. Termasuk Mbak Surip. Nah, Mbak Surip itu sebelum viral itu datang ke Belitung ini karena kami anggap pada waktu itu Mbak Surip itu hanya sebagai penghibur teman-teman di Pasar Seni Ancol. Jadi kalau teman-teman di Pasar Seni lagi melukis, Mbak Surip itu bawa gitar, ya menghibur kita. Sebelum kasih viral kopi, ya. Ya. Mbak Surip, bawakan lagu yang kamu karang kemarin tuh bagus, nyanyi, kasih kopi, kasih rokok. Jadi maksudnya kita bawa Mbak Surip sini sebagai bagian penghibur. Jadi waktu kita melukis dia menghibur, nyanyi-nyanyi ya pada waktu itu. Pulang dari Belitung kemudian dia viral kan. Jadi prestasi yang saya buat tadi itu mengenalkan Belitung itu dalam dunia seni rupa. Karena saya anggap seni rupa ini sebuah bahasa, tapi bahasa visual ya. Jadi bukan dengan kata-kata. Jadi dari karya itu cukup orang lihat dengan 2-3 menit saja orang udah paham apa yang dia lihat. Oh, Belitung itu ternyata indah. Bayangkan 50 pelukis, setiap pelukis menyelesaikan 3 lukisan. Artinya ada 150 lukisan selama mereka 5 hari di Belitung pada waktu itu. Kemudian dipamerkan di Jakarta.
dan 150 lukisan itu terjual habis. Di Belitung ya? Itu dipamerkan di Jakarta. Di Jakarta ya. Nah, pada waktu itu saya koordinasi dengan Pak Yusril, dan Pak Yusril pada waktu welcome dan beliau bersedia datang untuk meresmikan pameran itu. Karena kami melukis di Belitung, kemudian dibawa ke Jakarta, dipamerkan, diresmikan oleh Pak Yusril. Dan Pak Yusril pun sempat mengambil ada 7 lukisan, membeli 7 lukisan pada waktu itu. Itulah kira-kira perbincangan itu ini. Prestasi itu. Ada lagi prestasi yang berikutnya. Saya pernah membuat lukisan terpanjang bisa disebut dunia. Atau karena pada waktu itu tercatat di Museum Rekor Indonesia, Muri. Itu di nomor 650 kalau tidak salah nomornya, ada nomor, saya lupa. Waktu itu saya membuat lukisan sepanjang 40 meter dari berbagai pelukis. Jadi dari berbagai pelukis, dan kami melibatkan mahasiswa seni rupa. Pada waktu ada UNJ, ada dari Trisakti, ada beberapa mahasiswa gitu kami libatkan untuk membuat lukisan itu. Jadi lukisan itu karakter lukisan lukisan grafis, karena saya kan memahat di kayu. Dari kayu itu kemudian jadi printer. Nah, dipahat, kemudian dikasih cat, kemudian dicetak. Dan itu panjangnya 40 meter dengan lebar 2 meter 40. Lumayan tinggi, Bang. 2 meter 40. Jadi itu dibuat. Nah, itu saya pikir sebuah prestasi pada waktu itu. Terus gini, Bang. Sejak mungkin Bang Mansur sebagai pelukis atau perupa profesional, kira-kira udah berapa banyak yang Abang pernah buat? Saya pernah menghitung itu sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu malah saya menghitung itu. Karya yang pernah saya buat selama dari tahun 80, sejak saya mahasiswa sampai saya menjadi pelukis profesional, itu sudah lebih dari 10.000 karya yang saya buat. Pada waktu itu. Artinya belasan tahun yang lalu. Tambah lagi. Ya, memang pada waktu itu saya sedang produktifnya membuat karya. Jadi bayangkan sementara ya. Ini sebagai contoh tadi, printer. Ini cukilan kayu. Karena saya spesialisasinya di sini. Ini ada yang kecil seperti ini, ada yang besar. Nah, setiap cetakan ini menghasilkan 30 lukisan. Satu cetak. Jenis ini ya? Ya, walaupun saya bisa mencetak sampai 100, tapi saya batasi 30. Nah, ini ada yang tipis, ada yang tebal. Ini saya pernah menyimpan ini, saya susun tingginya itu melebihi saya tingginya. Artinya ada berapa ratus seperti ini. Ya. Kalilah 30. Kali 30. Ini dari karya grafis cukilan kayu saya saja. Belum yang di atas kanvas, di kertas. Artinya 10.000 lebih. Dan 70% dari karya itu tidak ada di Indonesia. Ada di Eropa, ada di Jepang, ada di Amerika. Nah, jadi itu yang membuat saya ini saya anggap sebagai prestasi ini. Saya anggap ini sebagai prestasi karena karya ini akan terus bicara. Orang bangun tidur melihat lukisan saya. Pulang dari kerja, pulang ke rumah dia lihat lukisan tentang. Nah, kalau lukisan itu bercerita tentang Belitung, artinya sepanjang waktu lukisan itu bercerita tentang Belitung. Bayangkan kalau Anda membaca novel, Anda baca novel sudah selesai, sudah. Paling ingat-ingat beberapa kata-kata kalimat. Tapi lukisan itu akan bercerita terus. Karena ini sebuah bahasa. Nah, dari lukisan saya 10.000 karya yang saya selesaikan itu lebih 50% menceritakan tentang Belitung. Karena karya-karya yang saya hadirkan selama di Pasar Seni Ancol itu bercerita tentang Belitung. Karena yang paling akrab yang saya ingat-ingat adalah tentang Belitung. Saya memang lahir di Makassar, tapi tentang Makassar sendiri saya tidak banyak tahu, tapi Belitung. Bagaimana kesibukan orang di pantai, bagaimana orang memancing, bagaimana orang bermain hadra. Bermain hadra, kemudian membuat makanan-makanan, membuat gula aren. Itu kan di Belitung itu
kan harus berbeda apa yang saya ceritakan dengan orang yang lingkungannya di Jawa, orang yang ada di Flores. Nah, kira-kira seperti itu. Oke Bang, mungkin tidak semuanya mulus. Ya, ya. Tidak semuanya mulus. Berdasarkan pengalaman Abang di dalam berkarya, apa kira-kira yang mungkin membuat Abang ini agak sedikit entah kecewa, entah marah gitu terhadap katakanlah perhatian orang lain yang kayaknya kurang menghargai, mungkin bisa diceritakan? Ya, saya kira mereka wajar saja tidak menghargai karena mereka belum tahu apa itu seni rupa. Kan? Ya. Jadi demikian banyaknya sudah yang saya habiskan waktu untuk mengabdi di dalam seni rupa ini, terutama tujuannya untuk membangun daerah Belitung dari aspek seni. Mungkin Anda juga masih ingat bagaimana saya dulu pernah membuat aktivitas memamerkan karya-karya mahasiswa seni rupa pada tahun 83 ke Belitung. Itu kan artinya saya begitu serius terhadap profesi ini gitu. Sampai bagaimana memperjuangkan karya-karya teman-teman itu saya bawa ke Belitung supaya masyarakat Belitung tahu bahwa oh lukisan itu seperti ini. Lukisan itu bermacam-macam alirannya, ada yang bentuknya seperti ini, seperti ini. Dan mahasiswa-mahasiswa pada waktu itu yang saya bawa ke sini karyanya, rata-rata mereka sudah menjadi pelukis-pelukis yang luar biasa hebat. Ada yang sudah di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Jepang. Nah itu. Wih, luar biasa. Iya. Oke kawan-kawan, cerita tentang Bang Mansur mungkin kalau kita mau secara lebih luas lagi, mungkin seharian tidak akan pernah cukup. Ya, tidak cukup. Mungkin bisa sampai subuh, bukan bisa. Bisa. Tetapi waktu yang diberikan oleh Bang Mansur pada hari ini adalah sebuah anugerah bagi kami. Semoga dari apa yang Abang Mansur ceritakan setidaknya menjadi motivasi bagi anak-anak muda, terutama yang juga mungkin punya jiwa yang sama untuk berkarya di bidang berkesenian, terutama seni rupa ini, Bang. Oke, Bang, mungkin ada kesan ataupun pesan terhadap para generasi muda setelah generasinya Bang Mansur nanti. Ya, saya cuman berpesan bahwa lakukanlah dengan serius apa yang kamu bisa. Apa yang Anda bisa, lakukan dengan serius. Karena apa-apa yang kita lakukan dengan serius, itu hasilnya itu tidak pernah main-main. Jadi hasilnya itu tidak pernah membohongi kita. Jadi saya tiap hari berkarya melukis, ada pesanan atau tidak, saya melukis karena jiwa raga saya di situ. Jadi saya selalu membangun jiwa. Saya selalu terinspirasi dengan lagu-lagu yang dibuat oleh pendahulu kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya jiwanya dibangun dulu. Nah, dengan lagu ini. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Selalu jiwa. Artinya pencipta lagu pada zaman itu dengan kesenimanannya kita bisa rasakan sekarang sangat monumental kata-kata itu. Dan saya sebagai orang seni memang mengutamakan soal jiwa tadi. Jiwa saya di situ. Oke, Bang Mansur, terima kasih atas waktunya sudah berbagi cerita pada kami, dan insya Allah ini akan kita kabarkan pada dunia tentang cerita di hari ini, dan kami berharap semoga Bang Mansur selalu sehat, tetap semangat, dan insya Allah tetap berkarya dengan jiwanya Bang Mansur. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini hingga selesai. Kami berdua mohon diri, dan akhirnya kami mengucapkan salam sukses dan bahagia untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.